Hai Sobat NKRI, ketemu lagi bersama kabar NKRI. Sobat, berbicara tentang perjalanan hidup itu memang susah untuk diterka ya. Kadang kita bercita-cita untuk menjadi seorang pilot, ternyata malah jadi supir. Atau mungkin ada nih yang cita-citanya jadi dokter, malah jadi YouTuber. Repot ya. Tapi yang namanya rezeki mah sudah diatur ya. Nggak semua hal yang kita inginkan itu akan baik untuk hidup kita. Nah, yang satu ini mungkin juga menjadi salah satu contohnya ya. Gagal masuk dokter, katanya malah jadi Jenderal Kopassus. Itu mah jadinya lebih keren ya. Gagal masuk dokter, prajurit TNI yang satu ini malah jadi Jenderal Kopassus. Ini sih gagal di emas, dapatnya di berlian kayaknya. Nah, siapakah dia sebenarnya? Oke, kita akan bahas informasinya lebih lanjut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, setiap orang itu pasti punya cita-cita ya, yang menjadi impiannya sejak kecil. Kira-kira kalau kamu cita-citanya apa nih? Udah nggak mau bahas cita-cita kamu, kali ini mau bahas tentang cita-cita Ahmad Fauzi, pria yang saat ini menjabat sebagai Komandan Korem atau Danrem 061 Surya Kencana dengan pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI. Dia mengaku nih, dia tuh nggak nyangka kalau dirinya akan berkarir di dunia militer seperti yang saat ini dijalaninya. Brigjen TNI Ahmad Fauzi ini mengatakan kalau sebenarnya dia tuh waktu kecil cita-citanya tuh pengen jadi dokter, kayak Susan ya. Namun apa daya, nasib membuatnya berbeda. Pria kelahiran Jember pada 25 November tahun 1971 itu gagal mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter karena persoalan ekonomi. Sama dong. Kondisi ini tapi tidak menyurutkan langkahnya ya untuk tetap melanjutkan pendidikan setelah dia lulus dari SMA di tahun 1991. Anak keenam dari 7 bersaudara itu kemudian memilih untuk masuk Akademi Militer atau Akmil. Dan ternyata nih sobat, dia punya karir yang cukup gemilang di dunia militer. Dulu cita-citanya dokter, karena orang tua gak mampu ya udah beralih masuk ke TNI, masuknya di Akabri, gitu katanya. Hal yang paling dia gak sangka-sangka tuh adalah setelah perjalanan panjang menempuh pendidikan Akmil, dia dipilih sebagai salah satu perwakilan prajurit TNI AD yang diambil sumpah prasetya di hadapan Presiden RI Jenderal Soeharto kala itu. Nah, kemudian dia ditarik sebagai bagian dari Kopassus hingga mendapatkan penghargaan Sangkur Perak Komando 73. Wih, keren ya. Itu artinya Bapak yang satu ini pinter nih kayaknya ya. Berbagai operasi bersama pasukan elit Korps Baret Merah pun dia lakukan dengan penuh kesungguhan. Dia juga pernah terlibat tuh dalam operasi tim-tim pada tahun 1998. Operasi Irian Jaya dia juga pernah ikut di tahun 2000, hingga juga ditugaskan untuk ikut beberapa operasi di luar negeri seperti Konga PBB Libanon pada tahun 2008, counter terorisme di Malaysia tahun 2013, dan counter terorisme di Chile pada tahun 2013. Karena kemampuan intelijen dan pengalaman operasinya yang cukup tinggi nih sobat, pada akhirnya Ahmad Fauzi dipercaya untuk berada di lingkaran istana sebagai pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Nah, pada tahun 2013 dia menjabat sebagai Wadan Grup C Pas Pampres. Kemudian di tahun 2015, 2 tahun kemudian, dia menjabat sebagai Waasops Pas Pampres dengan pangkat Letnan Kolonel. Dan baru kemudian pada 2017, Ahmad Fauzi ini diangkat menjadi Aspers dan Pas Pampres dengan pangkat kolonel. Nah, perjalanan karirnya nggak berhenti sampai di situ aja sobat. Sebagai prajurit Kopassus yang siap ditugaskan di mana aja, dia pun kemudian ditugaskan untuk bertugas di Papua dengan menjabat posisi Kasrem 172 PWY Kodam 17 Cendrawasih. Dan kini dia kembali ditarik ke Pulau Jawa untuk bertanggung jawab dalam hal pengamanan VVIP RI 1
di sekitar Istana Kepresidenan Bogor dengan jabatan Danrem 061 Surya Kencana Bogor hingga pecah bintang 1 menjadi Brigadir Jenderal Brigjen TNI. Wih, luar biasa ya. Nah, ini mungkin jadi satu contoh dan pembelajaran nih buat kita. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa gagal nih dengan apa yang kamu cita-citakan, janganlah putus asa. Pasti akan ada rezeki lainnya dan mungkin aja jauh lebih gemilang hasilnya dibanding cita-cita yang kamu pengen dari kecil. Kayak jenderal yang satu ini. Ayo deh, sampai di sini dulu Sobat NKRI, informasi dari kabar NKRI. Update terus berita militer di kabar NKRI. Sampai jumpa.